Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data produk keranjang kita. Di sini kita akan coba modifikasi datanya, tampilannya supaya lebih manusiawi, nggak kayak gini. Mungkin di sesi layouting ini akan saya percepat aja, nggak saya jelaskan seperti sebelumnya biar nggak terlalu lama untuk videonya. Oke, pertama kita buat dulu. Jadi di sini kita copy aja dari data dari layout produk yang udah ada, item produk ini kita copy. Nah, dari sini nanti kita modifikasi item keranjang aja. Keranjang ke RANJANG keranjang. Oke. Nah, dari sini akan saya modifikasi, akan saya sedikit percepat supaya nggak terlalu panjang videonya. Oke, di sini udah selesai layouting. Jadi di sini aku jelaskan sekilas saja ya, sekilas. Jadi di sini tuh ada dua bagian. Yang bagian pertama bukan bukan bagian bukan bagian pertama, tapi yang di awal itu saya bungkus pakai card view. Ini saya biarkan dari layout utama, dari layout pertama yang produk itu. Terus di sini ada dua bagian. Dua bagiannya itu yang pertama yang bagian atas ini untuk informasi produknya seperti yang ada di sini. Di sini ada informasi produknya. Ada di sini ada
checkbox. Jadi ya nanti ada klik, ada centang dan nggak centang, ada image view dari gambar produknya, ada nama gambarnya, terus di bagian bawah. Jadi di sini aku linear layout, orientasinya vertikal, terus di bagian bawah aku pakai relative layout supaya dia bisa ke kanan, paling kanan kayak yang di contohnya ini. Dia ada di paling kanan, terus yang button hapus ini ada di paling kiri kayak gitu. Terus di sini biasa ada text view, terus ini image biasa. Nah, pada bagian ini itu saya membuat relative layout, tipe relative layout, tapi backgroundnya saya membuat background sendiri, sama kayak sebelumnya, kayak yang sudah-sudah membuat background. Untuk stroke-nya atau bordernya itu saya buat 1 dp warnanya oranye, terus color utamanya itu warnanya putih. Untuk radiusnya, radius cornernya itu saya pakai 15 dip kayak gitu. Udah kayak gitu doang. Terus di sini ada image kurang sama image tambah, di tengahnya ada TV jumlah. Jadi nanti untuk merepresentasikan jumlah produk yang ditambahkan kayak gitu. Di sini kita tinggal ganti. Oh ya, di sini itu kita copy aja dari adapter produk, kita copy dulu, kita tambahkan di sini adapter keranjang. Oke, udah ketambahkan. Di sini kita ganti, jangan lupa item keranjang. Terus jangan lupa di sini untuk inisialisasi layoutnya, item-item layoutnya itu di sini ada, tadi ada apa saja ya. Untuk gambar sama harga ini kayaknya tadi aku ubah deh. TV apa nih? TV harga. Oh, sama TV harga juga. Terus ada image produk sama, terus layoutnya sama. Card view mungkin ada penambahan sedikit, jadi ada button tambah, button kurang. Di sini BTN tambah sama BTN kurang. Terus ada, jangan lupa BTN kurang, BTN tambah. Terus ada satu lagi button hapus tadi itu, kalau nggak salah delete. Di sini delete. Oke, terus ada checkboxnya, jangan lupa checkboxnya juga. Jadi di sini checkbox aja, checkbox gitu aja, checkbox. Jangan lupa di sini pada tipe datanya itu ganti juga checkbox. Oke, ini udah. Oh ya, ini tadi namanya apa ya? Namanya itu di sini aku pakai checkbox biasa. Oke, kita copy aja, saya tambahkan di sini. Oke, udah. Terus coba kita run, apakah bisa? Oh ya, di sini harus kita ganti dulu di keranjang fragmen. Keranjang fragmen untuk adapternya jangan lupa diubah. Di sini adapter keranjang. Oke, coba kita run for close apa enggak. Oke, di sini udah selesai keran. Kita coba klik. Di sini warnanya ungu. Harusnya kita kasih primary aja ya. Untuk ganti warnanya di sini itu kita ke color, kita ke value, ke color, kita rubah di sini. Di color accentnya ini kita samakan aja, nggak apa-apa. Kita samakan. Terus di sini harusnya kan ada sedikit border ya. Bukan border tapi padding di sampingnya, tapi di sini nggak ada padding sama sekali. Di sini yang kita tambahkan itu di keranjang fragmennya, fragmen keranjang pada bagian relative layout, bukan relative layout tapi recycle view ini kita tambahkan margin di sampingnya, margin horizontal. Di sini kita kasih 15 dp misal. Oke, udah. Setelah itu apalagi yang perlu kita tambahkan? Oh ya, di sini itu harusnya di atas ada sedikit ada sedikit margin juga biar nggak langsung gabung.
itu kita ubahnya di item keranjangnya aja. Di item keranjangnya itu kita di sini untuk margin topnya kita kasih 10, bisa nggak ya, 10 dp, terus bawahnya kita buat 5 dp misalnya. Oke, coba, jadi nanti kan totalnya ada 15, jadi nanti padding atasnya, margin atasnya udah, ini udah selesai keran. Kita nunggu instalasinya. Oke, coba kita lihat keranjangnya. Nah, di sini akan kelihatan lebih manusiawi daripada yang tadi. Tapi di sini bawahnya, kalau teman-teman lihat di bawahnya ini ada sedikit jarak, ada terpendam. Kenapa? Kayak sebelumnya kita tadi lupa pada fragmen keranjang ini harusnya apa sih ini, layout recycle view-nya itu harusnya di atas ini di footer. Jadi ini kita match untuk height-nya, kita match, terus kita buat dia above, di atas, ya bener kan, ID div footer. Nah, kalau teman-teman lihat nanti above, enggak ngefek ya. Nah, ini, jadi kalau teman-teman lihat kan untuk kotaknya, bordernya ini dia nge-match di atasnya di footer kayak gitu. Berarti nanti di sini udah nggak ada jarak, nggak ada yang terpendam. Oke, terus ada masalah lagi, kita coba perbaiki. Jadi ketika kita menambahkan keranjang baru, kita menambahkan produk baru, nanti dia akan selalu double kayak ini, 2 kayak ini. Harusnya kan menjadi 1. Berarti pada bagian ketika kita klik, oh ya di sini tombolnya belum aktif, ini kita aktifkan aja dulu sekalian. Kita cara mengaktifkannya itu jadi di keranjang fragmen ya, bukan di detail produk. Di detail produk kita panggil pada bagian button btn, bukan btn ya, tapi div angka kalau nggak salah kemarin itu, ya kan, div angka ya, kita panggil aja semuanya. Oh, bukan div angka, tapi kita harus panggil semuanya. Berarti di sini kita kasih ID btn keranjang. Jadi di sini kita panggil, oh btn keranjang udah ada ternyata. Berarti kita coba ganti apa ya, tuh keranjang, udah gini aja. Oke, kita panggil btn tuh keranjang, set on click listener. Kita mengarah ke, kita panggil start activity intent this. Oh iya, kita kembali ke keranjang. Berarti di sini nanti ada materinya tersendiri untuk ini. Jadi ketika kita kembali, kita backnya, tapi backnya itu kita ke keranjang. Kalau selama ini kan kalau kita back, kalau kita kan nggak ada ke detail produk kan dari sini. Jadi kalau kita back di sini, kita back, dia akan mengarah ke keranjang. Itu nanti kita perbaiki itu. Tapi di sini kita fokus saja dulu jadi ketika kita menambahkan keranjang baru, di sini kalau kita tambahkan, ini kan nambahkan tambah, biar supaya sedikit ada informasi kalau kita sudah selesai menambah itu, kita toas saja. Ini toas itu kayak pop up kalau kita udah selesai nambah. Make text this, kita masukkan teksnya, misal data berhasil menambah keranjang, berhasil ditambah ke keranjang. Udah gini aja nggak apa-apa. Terus kita harus isi parameter untuk lama ininya, toas
length sort. Ini udah default harus kayak gini emang. Terus show. Dan nanti kalau kita klik tambah keranjang, maka dia akan ada penambahan, ada kayak pop up kecil gitu, berhasil menambah ke keranjang. Nah gini. Terus ada lagi ya. Nah ini kan kita tambah-tambah terus kan, tambah-tambah terus. Tapi di sini kalau kita lihat di keranjangnya, untuk produk laptop Acer ini dia ada banyak sekali. Nah di sini kan banyak banget kan. Jadi harusnya itu dia berubah menjadi satu apa namanya? Satu produk. Terus di sini ada 1, 2, 3 sejumlah produk ini tadi. Jadi untuk memanipulasi itu sebenarnya ada di sini pada bagian insert ini. Di bagian insert ini, kalau ini kan kita insert terus kan, jadi ketika kita klik BTN keranjang, dia insert terus, insert gitu. Nah untuk memanipulasi itu harusnya jadi kita harus cek jika if produk yang kita masukkan ini sudah ada di dalam database, maka kita akan update totalnya. Jadi bukan kita tambah semuanya, tapi bukan kita tambah lagi, tapi kita update totalnya. Caranya gimana? Kalau kita lihat di sini kan, kita sudah punya fungsi insert, delete, sama update. Terus di sini kalau teman-teman lihat di sini ada get node. Ini itu harusnya kita get product. Nah, ini get product. Kita get product, kita select from keranjang, kita select dari keranjang where ID, artinya di sini tuh kita mau mencari data keranjang atau data produk dari ID. Apakah ID-nya itu gimana ya menjelaskannya? Jadi intinya kita menggunakan function ini tuh kita mencoba mencari di dalam database apakah sudah ada datanya atau belum ada datanya apa belum menggunakan ID ini. Jadi di sini kan produk kita kan punya ID. Kalau kita lihat di sini ya, di sini kita kan setiap produk punya ID, dan ID ini itu pasti unik, tidak pernah sama. Nah, setiap produk ada ID-nya. Di sini juga ada ID 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita select by ID-nya, kita cari apakah ada produk ini di dalam database. Kalau ada, kita update. Kalau nggak ada, kita istilahnya kita delete. Bukan kita delete, tapi kita insert kayak gitu. Oke. Jadi kita buat variabel dulu aja. Kita variabel file misalnya produk sama dengan kita panggil mydb.dao keranjang.get. Nah kita get produk yang tadi, kita masukkan produk yang kita punya. Oh di sini kita udah deklarasikan produk ya, biar tidak shadow, kita pakai aja data. Misal kita panggil data, terus kita cari di sini kan kita kalau kita lihat di sini ya, produk di awal kita sudah mendapatkan bahwa produk ini itu kita sudah ada nilainya. Jadi kita ambil nilai ID dari produk ini. Berarti kita cari produk di sini kan dia butuh parameter baru, parameternya no value preset for parameter ID. Jadi di sini kita masukkan produk.id. Jadi kita get produknya by ID, kita tampung di variabel data ini, terus kita cek jika data tidak sama dengan 0, atau jadi maka kita update, kita panggil function update. Jadi kita harus membuat function baru lagi. Di sini kita copy aja biar mudah. Kita kasih nama fungsinya itu update kayak gini. Terus kita harus menambahkan parameter data. Kita mau masukkan ini, kita biarkan aja kayak gini dulu. Terus di sini kita update produk. Oh nanti bisa kayak gitu berarti. Jadi kita cari produk
apakah ada atau tidak. Kalau null berarti kita panggil function insert. Jadi kita tambahkan. Kalau tidak null berarti datanya kan ada, udah ada produknya, berarti data gimana ya? Artinya kita update, berarti produk dot jumlah. Kita ada nggak ya di sini jumlah? Coba kita lihat jumlah. Nah, di sini kalau kita lihat di sini kan ada variabel baru ya, di sini jumlah. Berarti di sini kita harus nambahkan satu lagi parameter atau field variabel baru di sini tuh untuk menampung informasi jumlah kita di sini. Berarti di sini kita tambahkan aja dia harus integer ya, karena nanti biar bisa kita tambahkan di sini jumlah kayak gini aja. Berarti kita harus, biar tidak false close, kita harus ubah database, nama database-nya. Nanti otomatis di sana akan datanya tadi akan 0. Di sini kita ubah aja database-nya. Terus ada apa lagi sih nanti biar sekalian kalau misal ada, udah nggak ada. Oh ya, ada satu lagi yang harus kita tambahkan di sini, select atau belum. Jadi kita tambahkan satu variabel lagi, public boolean, dia tipe datanya boolean selected. Artinya kita cek nanti itu untuk pengecekan apakah ini udah di select kayak gini atau belum. Nah, ini kita menggunakan data ini untuk validasinya nanti, terus jumlah ini untuk menampung jumlah dari produk itu sendiri. Jadi nanti ketika ada apa-apa kita penambahnya dari jumlah. Kita kembali aja dulu di detail produknya. Jadi kalau gimana ya? Jumlah, berarti di sini jumlah, kita panggil jumlahnya dot jumlah sama dengan, nah di sini kan kita nggak tahu, misal di sini kan ada 1 2 3 4 1, oh ya, berarti jumlah di sini itu kita harus kasih default value-nya biar nanti tidak false close. Di sini itu kita harus kasih default value. Default value-nya itu pasti pertama dia 1. Default value 1. Bentar, saya mikir dulu. Ketika pertama kali create kita tidak perlu membuat, berarti jumlah value dari default value dari jumlah itu kita buat aja dulu 1. Jadi pertama kita nge-create itu pasti ada satu produk kayak gitu kan. Nah, dari sini kita akan menambahkan misal ya. Di sini berarti pertama kalau tadi di sini ada datanya, berarti kita logikanya kita ambil data plus jumlah sama dengan, bukan sama dengan tapi plus 1. Paham nggak ya? Jadi jumlah di sini nanti itu akan kita update. Kita panggil dulu, kita ambil data awalnya, jumlah awalnya berapa, kita plus 1 karena kan kita di sini nggak ada. Kalau kita lihat ya, kita di sini kan kita nggak ada berapa yang harus ditambahkan, tapi di sini tetap klik selalu menambahkan 1. Berarti kita ambil data awalnya tadi berapa, misal udah ada 3 plus 1, jadi nanti otomatis dia 4. Setelah itu baru di sini kita panggil update functionnya. Jadi kita nggak insert tapi kita update dari data produknya. Oke, sampai di sini semoga paham apa yang saya sampaikan sejauh ini. Coba kita run gimana hasilnya, apakah sesuai apa enggak. Oh iya, sebentar. Di sini saya salah, harusnya bukan produk yang kita masukkan, tapi data ini sebenarnya harus kita masukkan, bukan produk ini. Jadi di sini tuh kita harus kita buat function yang ada parameternya, kita tambahkan 1 parameter data
tipe datanya itu produk. Nah, yang akan kita masukkan adalah yang kita update produk, bukan produk tapi data. Data yang kita ambil tadi yang akan kita update adalah data ini. Kita kan ngambil data ini, kita cek apakah null apa atau tidak. Kalau null berarti kita insert, kalau tidak null berarti kita update. Yang kita update adalah data ini, data yang kita dapat, bukan produk, karena produk ini bukan data dari keranjang tapi data dari server kita. Jadi di sini yang kita jumlahkan adalah data. Terus di sini kan dia minta, di sini ada error di update, ini ada merah-merah ini error karena dia butuh parameter data, sedangkan nggak kita masukkan. Jadi kita tinggal masukkan aja data di sini. Oke, udah. Ini kita run lagi, kita run ulang. Oke, di sini udah selesai. Di sini data keranjangnya pasti kosong karena emang nggak ada datanya. Kita coba tambahkan. Nah, di sini force close. Kenapa ya force close? Coba kita lihat. Bla 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 bla. Data dot jumlah sama dengan sebentar. Unload object reference. Apa di sini ada datanya? Coba kita log aja di sini. Ini harusnya kan kita pertama kali ya, berarti harusnya null. Kalau sama, salah, maaf, salah. Harusnya jika sama dengan null kita insert, kalau tidak sama berarti kan kalau sama dengan null artinya nggak ada datanya, baru kita insert. Kalau ada tidak sama dengan null, else berarti kita update. Maaf, salah, harusnya ini kebalik. Oke, coba kita insert ulang di sini. Kita tambah lagi. Nah, walaupun kita tambah, dia akan selalu 1. Kita tambahkan lagi, dia akan tetap 1 karena sebenarnya yang kita cari di sini itu adalah kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, dicek produk ini adalah totalnya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di keranjang, dia hanya ada 1. Dan kita nggak tahu di sini ada berapa karena pada bagian jumlah ini belum kita set datanya. Kita coba set aja sekalian di sini. Kita beralih ke adapter keranjang. Di adapter keranjang kita belum inisialisasi untuk jumlahnya. Ini udah saya kasih nama belum ya? TV jumlah. Kita copy aja dari sini. TV nama, TV jumlah. Di sini TV jumlah. Oke, kita panggil di sini. Kita TV jumlah folder.tv jumlah sama dengan .text sama dengan data. Ini aja kita copy dari sini biar cepet. Jumlah. Nah, kayak gini. Ini error karena dia integer tapi harusnya string, tapi dia integer. Kita tambahkan aja itu string kayak gini. Oke, udah. Harusnya kalau jangka panjangnya itu sebenarnya kita nggak boleh kayak gini langsung, tapi kita buat variabel baru, val jumlah. Kita var karena nanti kan bisa kita tambahkan harusnya. Jadi var karena dia bisa dirubah, ini kita pindah, biarkan dia integer, terus baru kita panggil di sini jumlah kayak gini. Oke, kita biarkan gitu aja dulu. Coba kita run. Di sini kita coba tambahkan 1 ya. Kita coba tambahkan 1 dulu. 1 lagi produk untuk melihat. Misal di sini laptop Acer. Kalau kita tambahkan maka ada 2. Kalau kita tambahkan lagi tetap 2. Tapi kalau kita
tambahkan satu produk lagi, maka dia akan ada 3. Ini kenapa? Karena emang di dalam datanya itu dia hanya ada 3 produk. Pertama produk laptop Acer sama produk laptop Asus sama HP, 3 produk. Tapi jumlahnya aja yang berbeda, karena di sini kan kalau sebelumnya kan kita tambahkan, makanya tadi double. Kalau di sini kan kita udah berhasil untuk ketika ada data yang sama, yang kita update adalah jumlahnya, kayak gitu. Oke, coba kita run ulang, kita lihat ada berapa jumlah harusnya, ada berapa item di situ totalnya di sini. Oke, coba kita lihat pada bagian keranjang. Maka nah di sini dia untuk laptop Acer ada 2, untuk Asus ada 4, untuk HP ada 1. Coba kita tambahkan yang di Asus ini. Asus kita tambahkan 1 produk, kita tambah tadi 4 ya, tadi 4. Terus bukan ke keranjang. Nah di sini ada 5. Kalau yang HP ini coba kita tambahkan 2 kali. Sorry, salah tekan. Yang laptop HP ini kita tambahkan 2 kali, 1, 2. Oke, maka nanti di sini ada 3. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menghandle supaya tidak double datanya, tapi kita update jumlah dari produk itu seperti yang ada di Jakarta Notebook. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu aja untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan coba hapus atau nanti kita aktifkan ini tombol tambahnya ini kita coba aktifkan. Oke. Untuk teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu aja supaya nggak ketinggalan update konten lainnya. Dan kalau mungkin ada pertanyaan dari tutorial kali ini, bisa tanyakan aja di kolom komentar. Atau kalau saya lama balasnya, bisa DM aja di IG saya, udah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, itu aja dulu. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.